Itu karena di kategori bokep aja tuh ada BDSM, itu yang dipecut-pecut itu kan kayak budak kan. Waduh, Iya, ngaco gua. udah. Itu udah ngaco dong berarti kalau gitu ya. Terlalu jauh Pak, pembahasannya terlalu Jauh, jauh. Pak. Aduh. Dede masih di bawah umur, Buka dulu. Apa yang dibuka nih? Di ini roomnya dibuka maksudnya. Opening. Udah. Selalu Terus menggiring. selalu menggiring itu dia lebih. Hey. Halo guys, kenalin ini kita mau buat suatu project namanya tuh oprek. Nah, di oprek ini kepanjangannya itu buat yang belum tahu, artinya our perspective. Jadi di sini kita bakal ngebahas apa aja masalah-masalah yang ada di hidup kita, tapi tanpa solusi. Nah, sebelumnya kita mau perkenalan dulu ya. Di sini gua Ray bersama para pascol. Silakan perkenalan para pascol. Halo semuanya, nama gue Deo, nama panjang gue Deodoran, gue bau, tapi sekarang udah aman sih, soalnya udah ada Rexona, thank you. Oke. Lanjut Cio. Juga. Gua Cio itu aja dah. Iya. Lanjut Om. Iya, gue Om Sange, tapi nama gue sekarang Titi Meong ya. Lu boleh panggil gue apa aja. Om aja, biar enak. Oke, nah di sini malam ini kita mau ngebahas tentang bucin. Nah, kenapa sih kita mau bahas bucin? Bucin itu kata-kata yang lagi ini ya, viral belakangan ini. Bukan belakangan ini sih, mungkin 4 tahun belakangan ini. Kita sering mendengar kata-kata bucin. Sering muncul di mana aja. Apalagi paling seringnya tuh gue merasakan kalau misalnya lagi nongkrong nih. Misalnya kita nongkrong tadi janjiannya 5 orang, ternyata 2 orangnya nggak datang. Kita tanya, kenapa tuh lu nggak datang? Bentar ya, nemenin cewek gua atau segala macam. Pasti langsung keluar kata-kata bucin. Nah, menurut lu nih, Om, apa sih bucin Dari itu? gue. Iya Budak dong. cinta sih. Yang gue denger sih budak cinta katanya. Oh, budak cinta ya? Iya, yang biasa sih di tongkrongan budak cinta gitu kan, bucin. Nah, arti Itu dari biasanya budak cinta sendiri itu? dari budak cinta itu ya dia selalu memprioritaskan pasangannya itu, jadi nggak peduli dengan circle dia gitu. Saat dia punya relationship itu biasanya ya. Bisa jadi juga ada yang bilang kalau budak cinta itu ya dia terlalu nurut banget, ada kekangan. Iya, kalau di tongkrongan gue sih gitu biasanya. Nggak tahu kalau di tongkrongan lain. Oke, menurut lu Deo? Bo. Deo. Gue di skip dulu ya, Oh, karena sinyal gue lagi kayak anjay nih. Jelas Bu. Jelas banget tau. Emang anjing. Gue ngegantiin Deo, Bener, iya. Gue ngegantiin Deo. Nah, kalau gue sih gue nggak terlalu paham sama artinya bucin, soalnya gue bukan anak tongkrongan ya. Nah, cuma buat gue, kalau dari perspektifnya apa yang disampaikan oleh si Om, menurut lu malah itu masalah prioritas doang, ya nggak sih? Cuma teman-temannya yang bilang dia, oh lu bucin, lu budak cinta, bla bla bla. Tapi kan mungkin itu prioritas dari temannya untuk lebih mementingkan pacar daripada teman. Benar nggak sih? Iya. Bisa. Tapi kan ada juga tuh, bisanya tongkrongan gitu kan, teman-teman juga pengen lah diperhatiin, kayak lu nongkrong dong gitu kan, lu nongkrong dong, masa lu sama pasangan lu mulu gitu kan, pengen juga, bisanya ada tuh. Ada juga kangennya juga, ya. Iya, teman-teman juga rasa cemburu ada loh dari teman, walaupun laki sama laki kayak gitu. Nah, kalau gua mau nanya, kalau seandainya lu ada di posisi teman lu, kira-kira lu bakal memprioritaskan cewek lu atau teman lu? Tergantung sikon sih kalau gua. Tergantung sikonnya gimana. Misalkan kalau ceweknya bisa diajak nongkrong, ya gue bawa ke tongkrongan gue. Kalau gue gitu. Jadi gue nggak kelihatan bucin. Mungkin gue bucin gitu kan, dengan gue bawa cewek gue ke tongkrongan, itu aja bisa dibilang bucin ya. Tapi gue pengen bersikap adil aja gitu, biar balance, kita ngumpul bareng gitu. Tergantung juga sikon ya kalau gue sih gitu. Dan gue harus bisa pastiin teman tongkrongan gue itu bisa bisa main bareng sama cewek gue gitu, bisa ngajak asik lah gitu. Nah, tapi kenapa sih seseorang tuh bisa disebut bucin? Emang apa sih yang dia lakuin sampai dia bisa disebut bucin itu? Menurut lu, Cio?
Kalau menurut gua sih kenapa sampai keluar kata bucin karena adanya perubahan ya biasanya. Jadi perubahan di sini yang gue maksud kayak biasanya lu tuh kerjaan lu nongkrong sama anak-anak. Tiba-tiba setelah lu punya pacar, intensitas lu buat nongkrong itu jadi berkurang drastis sampai dirasakan oleh teman-teman lu biasanya nongkrong. Karena itu muncul kata-kata bucin karena teman-temannya merasa lu berubah sesuatu yang lu sebut cinta. Iya, Iya bisa. bisa Menurut lu make sense juga ya. yang dilakukan seseorang sampai dia bisa disebut bucin? Yang dilakukan seseorang sampai dia disebut bucin ya dari itu yang awal gue bilang ada paksaan kayak gitu. Dia terlalu, jadi dia apapun yang dia lakukan itu karena dia harus, bukan karena dia mau gitu loh. Kan beda tuh. Kalau harus kan memang harus banget gitu kan, walaupun dia sendiri nggak nyaman dengan itu, tapi harus dilakukan gitu. Makanya dia mestinya ya sebutan bucin itu dari dia sendiri loh. Seperti kayak lu extrovert atau introvert, ya itu dia sendiri yang menilai gitu, bukan orang lain. Dan siapa juga sih yang berhak untuk menilai, ngejudge orang gitu kan. Makanya lu tahu bucin atau enggak ya dari diri lu sendiri gitu. Kalau menurut gue ya, kayak gue melakukan apapun yang gue lakukan terus dengan kayak paksaan, ya intinya bukan karena gue mau tapi karena gue harus jadinya gitu sih. Dan gue nggak bisa mengekspresikan diri gue di hubungan itu. Makanya gue melabelkan diri gue bucin nih. Wah kayaknya gue bucin deh gitu. Nah di situ harusnya lu koreksi gitu. Ya terserah juga sih, kalau lu nyaman dengan itu ya silakan aja. Tapi kalau gak nyaman ya lu bisa omongin itu sama pasangan lu. Kalau gue gitu. Tapi menurut gua ada juga bucin yang dilakukan dengan ikhlas loh. Dengan Soalnya gua ikhlas, punya nyaman. Ya itu dia yang gue bilang. Kalau nyaman punya ya teman. silakan aja gitu. Silakan aja Iya, lu jadi lanjut teman aja. gua punya case yang kayak menurut gua itu udah nggak make sense. Tapi menurut dia itu dilakukan ya karena dia suka. Jadi kayak misalnya kayak dia tinggal di ujung Jakarta, ceweknya tinggal di ujung satunya lagi, di mana berseberangan. Nah dia rela datang buat nganterin makan atau nganterin beliin kebutuhan ceweknya, dan itu dilakukan dengan ikhlas. Jadi gini ya, ini menurut gua kembali lagi. Lu semua kan tadi cuma ngejelasin bucin tuh apa. Gue Iya. kurang pintar untuk ngejelasinnya. Gue lebih ngasih contoh aja. Kalau menurut gue, bucin itu konteksnya adalah di mana lu tidak bisa memanage diri lu sendiri terhadap orang-orang di sekitar lu. Bisa jadi teman lu atau pacar lu nih konteksnya. Gitu. Kenapa gue bilang bisa jadi teman lu atau pacar lu? Contoh misal, ini contoh kasus ya. Lu membawa pacar lu ke tongkrongan lu, tapi lu sendiri tidak bisa memasukkan pacar lu di tongkrongan lu. Memasukkan tuh dalam artian menghidupkan dia dari segi komunikasi, dari segi sosialnya ke tongkrongan lu. Dan kita nggak boleh munafik, banyak banget di tongkrongan kita yang kayak gitu. Cuma demi biar dapet jam sama ceweknya, terus dia bawa jam itu ke tongkrongannya dengan harapan seperti yang Diva pengen, dengan harapan cewek gue sama tongkrongan gue dapet nih waktunya bareng-bareng. Sementara dia sendiri tuh nggak mikir dia tuh mampu nggak ya buat ngidupin ceweknya di tongkrongannya itu. Ya nggak sih? Terkesannya kan ya gimana ya? Ceweknya tuh cuman kayak ini daun bawang di mie ayam, lo tau gak sih? Kayak nggak ada dia juga nggak perlu banget dul. Kayak gitu. Kalau menurut gue ya gitu. Hiasan buat aja. Bau-bau Dan mulut, kalau dia pintar, bau mulut doang. iya. Buat bau-bau mulut bener. Maksud gue ya memang emang kalau seandainya ada orang pecinta daun bawang, ada, kita nggak pungkirin gitu kan. Tapi maksud gue tanpa daun bawang lu juga tetap makan anjing. Itu maksud gue. Jadi menurut gue tinggal sistem manage-nya aja. Harusnya kalau seandainya lu emang cowok keren, cowok gokil gitu kan, ya lu nggak bakal dapat sertifikat bucin kalau lu bisa memanage waktu. Ketika lu sama pacar lu, ya lu jangan membawa dunia tongkrongan lu ke dia. Itu udah nggak bisa. Ketika lu sama tongkrongan lu jangan membawa dunia pacar lu ke tongkrongan lu. Itu juga nggak bisa. Kecuali tongkrongan lu open ke pacar lu, pacar lu open ke tongkrongan lu. Itu menurut gue sih. Iya, gue setuju dengan itu. Kita harus bisa memanage dengan itu. Sorry, gue mau lanjut yang tadi Debo ya. Iya, gue setuju Bo dengan lu. Kita harus bisa memanage ya. Dengan gue tadi juga gue bilang makanya harus bisa memastikan Bo, kitanya sendiri nih cowok nih harus bisa memastikan nih si tongkrongan ini bisa nggak nih ngebawa cewek gue, maksudnya bikin asik cewek gue. Kan kita juga harus tahu kan.
respon mereka Jadi lu seperti setuju apa. sama gue, Dip? Enggak. Kalau ya setuju kalau soal Ya. itu ya, kalau soal manage-nya. berarti- kalau soal manage-nya. Berarti kalau lu setuju Tapi sama kalau gue, lu bilang- gue ganti statement nih. Enggak gitu. Gue nggak mau soalnya Jangan gitu. bareng Gua sama juga lu. nggak mau Sorry. temenan sama lu sih. Ya gue punya Gua jalur pengen gue banget sendiri. Dengar. Gue pengen debat sih sama lu. Konteksnya Tapi, bukan seperti Sorry, itu. men. Kalau Nah, kalau soal lu berdua yang ngomong, lu bilang bahwa cewek, gue nggak setuju di bagian cewek itu kayak daun bawang gitu kan, daun bawang. Nah maksud gue adalah gue juga nggak mau dong cewek gue ini cuma buat hiasan doang. Gue juga dalam artian gue juga pengen bikin nyaman cewek gue di tongkrongan. Biar gue nggak bucin banget, dalam artian gue nggak cewek banget nih gitu kan, gue nggak cewek banget. Gue juga pengen nongkrong juga satu sisi. Makanya gue bawa aja gue tongkrongan nih. Tapi gue harus bisa memastikan juga tuh, harus bisa memanage cewek gua ini kira-kira bisa nggak nih diajak nongkrong. Gua pasti harus make sure dong. Lu mau nggak? Ya, mereka asik kok gini. Gua harus bisa begitu. Dan gua juga harus memastikan teman-teman gua kira-kira nih bisa nggak gitu loh, asik gitu loh. Bisa kan kadang-kadang kita nongkrong ada juga lagi gak asik, bener nggak? Pernah nggak lu nongkrong gitu Betul. sama teman-teman lu itu sikonnya malah nggak asik, mereka kayak puyeng gitu, kayak utang gitu, tau gak sih lu orang kumpulan orang-orang punya utang gitu. Jadi gue malas, bete kan begitu. Tapi Om gimana? Om sama Bobo, maksud gue gini, lu nggak harus membawa cewek lu ke tongkrongan atau bisa memanage waktu lu untuk bisa dibilang keren. Nah, dan gue juga nggak setuju dengan statement lu harus bisa membawa cewek lu atau memanage waktu cewek lu agar bisa berbaur dengan tongkrongan lu, atau tongkrongan lu bisa berbaur dengan cewek lu dan lain-lainnya gitu. Karena pembahasan kita bucin, menurut gue bucin itu lebih ke kayak yang awal kita sampaikan tadi. Soalnya gini loh, nggak selamanya tongkrongan lu itu jadi seperti tongkrongan lu waktu ada cewek lu. Betul. Jadi kan setuju. Nah, Iya. di tongkrongan lu itu bisa ada banyak pembicaraan yang mungkin cewek lu nggak tahu, dan waktu ada cewek lu semuanya itu jadi kaku. Bukan Iya. karena teman-teman lu nggak bisa berbaur dengan cewek lu atau cewek lu nggak bisa berbaur dengan teman-teman lu, tapi rahasia yang disimpan di tongkrongan. Nah, jadi gua nggak terlalu setuju dengan statement lu harus bisa membaurkan cewek lu atau gimana dengan tongkrongan lu gitu loh. Nah, Ya, emang gak harus bucin bisa, itu tapi harus seenggaknya lu bisa memanage itu dengan cara make sure nih, memastikan kira-kira mereka nih bisa enggak nyatu. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu, maksud gua. Kalau gua gitu. Nggak apa-apa, betul. Iya. Betul. Itu kan sebuah usaha gua, solusi Bucin. gimana caranya gua bisa nongkrong juga dan gua bisa ngebucin juga, maksud gua gitu. Dan banyak benefit kok kalau kita bisa nyatuin dua sisi ini, menurut gue ya. Ya banyak benefit dan banyak problem tentunya. Judulnya juga sudah ngebuktiin sih, kan istilahnya kan bucinnya kan budak cinta nih. Ya jadi kalau seandainya memang konteksnya adalah lu yang tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan diri lu sendiri, tapi karena menghargai si wanita ini, ya karena dia cinta. Pastikan aja, hanya pastikan bahwa lu bener-bener cinta gitu. Makanya yang paling bagus adalah, kalau gue pribadi yang paling bagus adalah gue cuek ketika gue nggak sama dia, tapi gue bener-bener bucin parah kalau gue kena susu. Itu aja sih, ya enggak. Jadi relax dong. Relate-nya ya. Tapi gue mau ngerespon. Tapi relate-nya ya, kebanyakan, sorry tuh saya nih, kadang cewek itu takut atau khawatir kalau nggak ada kabar dari cowoknya. Kalau lu bilang kan tadi kan gue akan cuek gitu kan, gue akan cuek atau ya lu gue gitu kan. Ketika lu si cewek itu lagi nggak bersama dengan lu, ya kan, bener nggak kayak gitu? Setuju kan sampai situ? Nah, kebanyakan dominan cewek itu bakal khawatir kalau lu nggak ada kabar. Gimana kalau lu ketemu dengan cewek seperti itu? Maksud gue itu gimana tuh? Tetap aja lu bakal apa ya? Bukan intimidasi ya, kayak lebih ke ya lu harus ngikutin, ya nggak sih? Karena setahu gue kalau cowok itu ya nggak mau ribet, cowok tuh nggak mau ribet, jadi ya udahlah, daripada ribet ya udah mending. Pertanyaan gue gini. Pertanyaan gue, kan kita tadi setuju kalau bucin itu pada saat dia menginginkan menuruti keinginan si cewek, walau jauh di dalam hatinya dia nggak setuju dengan itu. Nah, gimana kalau hal itu dilakukan dengan ikhlas? Apakah kita bisa menyebut itu dengan bucin juga atau enggak? Dari sudut pandang luar, lu harusnya tidak seharusnya lu berkorban sebanyak itu, gitu. Oke, gimana kalau kita bertanya dari perspektif audiens dulu? Kalau perspektif dari cowok, kita
mau denger dari The Real MDN dong. Boleh nggak The Real MDN? Dari MDN. Ya, Ya, perspektif lu sebagai cowok nih. Tolong Apa sih yang assalamualaikum dulu, tolong. Wah, Assalamualaikum. makhluk yang budi pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat subuh. Selamat subuh. Selamat dini hari lah ya. Oh, iya. Selamat dini hari, iya betul. Di Arab ya sepertinya ya. Kita kedatangan tamu dari Arab. Ya, ana wassalam. Lucu, bagus. Iya. Oke, The Real MDN, gimana sih pendapat lu dari perspektif lu sendiri? Kalau perspektif gua sih bucin ya. Mm-mm. Bucin atau budak cinta. Kalau gua sih ngambil dari segmennya. Budak. Namanya budak. Itu artinya orang yang sedang mengidealisasi secara sadar maupun gak sadar. Berarti ya kalau kita ke kategori bucin ya, berarti dia itu diperbudak konsepnya. Budak. Entah itu si cowok atau si cewek. Mungkin cowoknya diperbudak sama si cewek secara sadar atau nggak sadar. Begitupun sebaliknya. Nah, Konotasinya negatif pertanyaannya- dong ya. Nah, ya karena perbudakan. Oke. Oke, gue ngerti. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya balik lagi. Yang diketahui sama masyarakat sekarang, itu bucin itu seperti apa? Gak usah jauh-jauh. Kadang kayak apa yang lu sampein semua itu bener bisa dibilang kategori bucin kalau kata orang awam. Iya. Ada juga orang yang lebih awam lagi, yang sok-sokan tahu bucin. Kan Debo aja deh, contoh. Debo godain cewek. Atau misalnya host kita cewek kan godain cowok. Kadang orang yang sok-sok pinter yang bener-bener awam banget bisa bilang itu bucin. Bener gak sih? Iya. Ah, bucin nih orang. Masuk. Nah, Make sense. Mm-mm. balik lagi pandangan masyarakat yang mau diambil nih, pandangan masyarakat awam atau segmennya. Kalau segmennya ya itu Yang tadi. mau diambil itu arti bucin yang sebenarnya. Nah, kalau arti bucin yang sebenarnya itu berarti segmennya. Artinya yaitu mengidealisasikan secara sadar ataupun nggak sadar. Intinya diperbudak secara sadar atau nggak sadar. Oke. Berarti kalau misalnya dari secara awamnya atau kebenarannya gitu ya, harusnya bucin itu secara segmennya ya. Karena kalau secara awam, secara pikiran orang-orang yang biasa, bucin tuh kayak lu sama calon istri lu di Februari nanti ya, Dun. Nah, Ini. itu salah satu Waduh, pandangan orang awam. lampu tembaknya kenceng banget tuh. Iya, dia udah nggak main sindir langsung blek gitu. Silau kali. Nah, Kalau kalau dari- misalnya tadi bucin berarti dikatakan negatif, itu berarti termasuk berlebihan dong ya, tindakan berlebihan dari suatu gaya pacaran dong ya. Iya, pacar. Dalam bucin itu sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau misalnya nih ya, gue sering mendengar kayak gue misalnya belum makan, cowok gue datang bawain makanan di tempat tongkrongan teman-teman gue sama teman-teman cewek gue, pasti teman-teman cewek gue langsung ngomong, bucin banget ya cowok lu, seperti itu kan, atau enggak mau diminta tolong sama pacarnya gitu-gitu kan. Makanya kalau dibilang cowok lu bucin banget seperti yang tadi Kak Deka bilang, itu dari pihak ceweknya langsung mikir, emang gue seperti itu yang memperlakukan cowok gue kayak gitu-gitu, jadi ada perasaan gak enaknya. Nah, ketika cowok itu melakukan dengan ikhlas, ada nggak sih self love dari cowok itu sendiri kayak memikirkan dirinya? Misalnya nih, ada juga bucin yang sepihak, jadi dia iyain aja agar dia tidak mau kehilangan ceweknya, ya kan? Jadi dia apa ceweknya bilang, dia iyain, dia turutin. Itu bisa disebut bucin juga kan? Nah, bisa ya. itu Kita baru bahas. definisi bucin yang sebenarnya. Nah iya, Sepihak ya, Karena sepihak. secara sepihak diperbudak. Namanya Sepihak. perbudak kan lu mau nggak mau harus mau. Oh, berarti objeknya tetap ada di perbudak itu ya?
budak Nah, gitu ya. itu. Betul. Iya. Makanya konotasi negatifnya di situ ya, budaknya. Mm-mm. Yang disebut Hmm. budak. Oke, berarti ini apakah menjadi relationship yang toksik kah? Tapi ada tapinya, Div. Sebelum Iya. kita masuk ke relationship, Mhm. sometimes bucin itu cukup menarik loh. Maksudnya terkadang ada waktu di mana kita nyaman membucinkan diri kita ke pasangan kita. Itu tadi. Nah, ini yang tadi yang pertama itu ya, Iya. dari host kita ini ya. Makanya masuk akal jika si MDN bilang bucin itu bener-bener alam bawah sadar kan. Itu karena di kategori bokep aja tuh ada BDSM, itu yang dipecut-pecut itu kan kayak budak kan. Waduh, Iya, ngaco gua. budak. Itu udah ngaco dong berarti kalau Kalian- gitu ya. Terlalu jauh, Pak. Pembahasannya terlalu Jauh, jauh. Pak. Dede masih di bawah umur, A. Tapi menurut kalian ada nggak sih bucin positif? Gimana kalau case-nya adalah satunya ingin memperbudak dan satunya emang senang diperbudak. Ya, cocok. betul. Ya itu bacin, bukan bucin. Iya, Bucin itu bacin. mecin. Maksudnya kan Itu mecin. Itu mecin. satu orang biasa aja nih, pasangannya biasa aja, tapi di sisi prianya atau wanitanya, pasangannya yang lain, emang dia ingin melakukan itu dengan, gue senang ngelakuin ini gitu loh, gue senang diperbudak, gue senang Ada kalau sih, gue ada. ngelakuin ini, Tapi selama gue ingin menghalalkan segala cara demi sesuatu yang dinamakan cinta gitu loh, ngerti gak sih? Nyaman Nah, dengan kalau itu kita ya. seperti itu, nyaman. Kalau dia nyaman, apakah kita bisa sebut itu bucin juga? Karena kalau menurut dia nyaman, itu bukan perbudakan. iya ngerti. Oke. Kalau Gue bisa balas statement itu ya. Jadi gini, sebenarnya kata nyaman lu itu masuknya ke toxic relationship. Kenapa gue bilang toxic relationship? Karena tidak ada orang yang toxic relationnya tanpa dia sadarin. Jadi konteks bucin lu ini bucin apa nih? Kalau misalnya cuman bucin kayak servis aja, servis dalam artian servis ya apa ya, kayak nganterin dan segala macem, perhatian dan segala macem, itu masih wajar lah ya, konteks wajar. Tapi kalau sudah terlalu bucin, lu tuh terlalu bucin konteksnya kayak apaan aja dikasih, terus selalu ngertiin dan segala macem. Nah dia merasa nyaman, wajar, karena dia akan menyesal setelah dia di titik poin paling tinggi gitu. Kayak ada contoh kasusnya ya, wanita dan pria, let's say dia udah bucin parah nih gitu, terus si wanitanya kerja, prianya kuliah, dia biayain segala macem, terus main kasar juga, terus tongkrongan, selingkuh juga masih diterima juga. Itu kan udah bucinnya tuh udah fatal banget tuh. Nah dan dia nggak nyesel sama sekali tuh, dia akan berpikir, dia akan menyesal ketika dia sudah kelar, ketika sudah di finish gitu, udah kelar banget, baru mungkin dia nyesel. Tapi selama pas nggak sesuai expect gitu. Jadi konteks bucinnya, kalau seandainya dia bucin dan dia nyaman, itu bukan karena dia nyaman menurut gue ya, tapi karena dia belum sadar aja, itu sih. Nah, kalau menurut aku sih ya, yang namanya budak itu melakukan hal yang disuruh orang meskipun dia nggak mau nggak mau pasti akan dilakuin. Tapi kalau misalkan dia aja senang, itu bukan budak cinta sih namanya. Kayak yang satu senang jadi budak, yang satu senang memperbudak. Itu kayak kalau dari orang luar bisa melihatnya itu budak cinta, orang yang diperbudak itu dia budak cinta. Oke. Tapi kalau misalkan dari secara dalam dilihat dari internalnya dari kedua orang itu, mereka senang dengan itu ya, itu namanya bukan Balik lagi sama yang gue sampein tadi, kalau gue punya prinsip, gue hidup buat orang di sekitar gue. Jadi seandainya gue punya pasangan, gue ngasih semuanya yang gue punya ke pasangan gue, dan setelah itu dia ninggalin gue nggak bakal menyesali itu gitu. Karena gue hidup untuk orang lain. Menurut gue, kalau orang lain, orang di luar lingkungan gue itu menyebut gue budak cinta atau apa, itu urusan mereka. Tapi buat gue bukan itu gitu loh. Gue hanya senang memberi. Kalau case-nya seperti itu gimana? Ada kecintaan sama diri lu sendiri, nggak ada self love tadi itu. Enggak gitu. Dia tuh kayak Superman buat New York, kayak Spiderman buat New York. Apa tuh? Gitu. Dia nggak perlu dilihat gitu, nggak perlu dilihat. Toh kalau pada akhirnya dia nggak ada, tidak sama dia, New York nggak ngakuin dia nggak apa-apa. Kayak gitu aja dia. Yang penting bisa Ya, gelantungan tapi aja gitu ya. kalau dia terlalu memperhatikan pasangannya, dia nggak akan memperhatikan diri dia sendiri dong. Ya itu kenapa Spiderman nggak pernah habis selalu 3 serial.
Spider-Man bisa 3 Nggak bisa serial. lebih dari 3 serial ya. Nggak bisa lebih dari 3 serial, Iya. udah mentok di situ. Ya bakal Spiderman Bambang.